DMS. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Silvia Dama dengan NPM 02272411. Pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pembahasan ini tentang perubahan peran Bank Indonesia atau BI setelah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, Bank Indonesia atau BI atau Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan adanya OJK, beberapa fungsi pengawasan yang sebelumnya berada di BI atau Bank Indonesia dialihkan ke OJK. Nah, hal ini menyebabkan perubahan dalam peran dan fokus BI atau Bank Indonesia. Dalam konteks ekonomi Indonesia, transformasi peran Bank Indonesia atau BI pasca kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjadi krusial. OJK dibentuk untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, sehingga BI perlu menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga stabilitas keekonomi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah Bank Indonesia atau BI, di mana perjalanan panjang yang melibatkan beberapa tahapan penting dalam perkembangan sistem keuangan di Indonesia. Nah, pada masa kolonial sebelum kemerdekaan, fungsi Bank Sentral Indonesia dijalankan oleh Dejavaske Bank atau DJB yang didirikan pada tahun 1928 oleh pemerintah Hindia Belanda. DJB memiliki hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang. Nah, setelah kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, muncul kebutuhan untuk memiliki bank sentral sendiri yang sepenuhnya dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah Indonesia. Nah, pendirian Bank Indonesia yang pertama itu ada nasionalisasi DJB, di mana pada tahun 1953 pemerintah Indonesia mengambil alih nasionalisasi DJB. Nah, undang-undang ini pada nomor 11 tahun 1953. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pendirian Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, tanggal pendiriannya Bank Indonesia sendiri secara resmi didirikan pada tanggal 1953 pada 1 Juli. Nah, peran dan fungsi awalnya Bank Sentral ini sebagai Bank Sentral memiliki tugas utama untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur sistem pembayaran, dan mengawasi bank. Nah, kemudian juga ada kebijakan moneternya, di mana BI bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Nah, ada juga pengawasan bank, di mana BI juga bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia untuk memastikan kesehatan dan stabilitas sistem perbankan. Nah, perkembangan dan transformasinya, di mana periode Orde Lama itu, pada masa Orde Lama BI mengalami berbagai tantangan, di mana termasuk hiperinflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Kemudian pada periode Orde Baru juga, pada masa Orde Baru BI ini berperan penting dalam stabilitas ekonomi dan pembangunan sektor keuangan. Kemudian pada krisis moneter pada tahun 1997 sampai dengan 1998, krisis ini menjadi titik balik yang mendorong reformasi di sektor keuangan dan perbankan. Nah, BI menghadapi tantangan yang besar dan dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. Kemudian pada masa reformasi dan independensi, di mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, undang-undang ini memberikan independensi di mana kepada Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Independensi ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan efektivitas BI dalam menjaga stabilitas moneter.
Kemudian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011 sebagian fungsi pengawasan bank dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Peran BI saat ini yang pertama ada stabilitas moneter, itu dia menjaga nilai rupiah melalui pengendalian inflasi. Kemudian ada sistem pembayaran di mana mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Kemudian ada stabilitas sistem keuangan juga, itu memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian yang keempat ada riset dan pengembangan, di mana melakukan riset dan pengembangan untuk mendukung dan melaksanakan tugas dan fungsi BI. Nah, kita akan membahas tentang tantangan masa depannya, di mana yang pertama ada globalisasi, di mana ini menghadapi tantangan dari integritas ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan internasional. Kemudian digitalisasi, di mana mengembangkan sistem pembayaran digital yang efisien dan aman. Kemudian ada inklusi keuangan, di mana ini meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Nah, sejarah Bank Indonesia ini mencerminkan perjalanan panjang dan membangun dan mengembangkan sistem keuangan yang kuat dan stabil di Indonesia dengan independensi dan peran yang terus berkembang. BI terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan nasional. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, pada pembentukan OJK ini yang pertama ada krisis keuangan. Krisis keuangan adalah global domestik untuk menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih terintegritas dan efektif di sektor keuangan. Kemudian ada peran Bank Indonesia. Sebelumnya BI memiliki peran ganda, yaitu sebagai bank sentral dan pengawas bank. Hal ini dianggap kurang efektif karena adanya potensi konflik kepentingan. Kemudian ada rekomendasi internasional, di mana lembaga-lembaga internasional seperti IMF merekomendasikan pemisahan fungsi pengawasan bank dari bank sentral. Kemudian pembentukan OJK. Nah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang ini menjadi dasar hukum pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, di mana tanggal pembentukan OJK itu secara resmi dibentuk pada tahun 2011, mulai beroperasi secara efektif pada tahun 2013. Nah, tujuan OJK sendiri yang pertama adalah mengawas dan pengaturan, di mana mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya. Nah, yang kedua ada perlindungan konsumen, di mana melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Kemudian yang ketiga ada stabilitas sistem keuangan, di mana memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas, di mana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor jasa keuangan. Nah, fungsi OJK sendiri yang pertama adalah pengatur. Sudah dibahas tadi tentang menyusun dan menetapkan peraturan di sektor jasa keuangan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan, di mana melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Yang ketiga adalah pemeriksaan, di mana melakukan pemeriksaan terhadap lembaga jasa keuangan. Kemudian ada penyidikan, ini melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah perlindungan konsumen, di mana menerima dan menangani pengaduan konsumen. Kemudian dampak kehadiran OJK. Nah, pengawasan yang terintegritas, pengawasan sektor keuangan menjadi lebih terintegritas dan komprehensif. Yang kemudian juga ada fokus BI, di mana dapat lebih fokus pada tugas utamanya sebagai bank sentral, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem pembayarannya. Kemudian ada perlindungan konsumen, di mana perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menjadi lebih baik. Kemudian ada stabilitas sistem keuangan, di mana stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan diharapkan dapat menjaga dengan lebih baik. Nah, tantangan OJK sendiri yang pertama adalah koordinasi, di mana menjaga koordinasi yang efektif dan lembaga-lembaga lain seperti BI dan pemerintah.
Yang kedua adalah sumber daya, yang ketiga adalah perkembangan teknologi, yang keempat adalah integritas. Nah, dengan kehadiran OJK diharapkan sektor jasa keuangan di Indonesia dapat tumbuh secara sehat, stabil, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional. Nah, teman-teman, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang peran baru Bank Indonesia atau BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, perubahan perannya yang pertama pembentukan OJK, di mana dibentuknya OJK pada tahun 2011 sebagai fungsi pengawasan sektor keuangan sebelumnya berada di BI dan dialihkan ke OJK. Nah, kemudian fokus yang lebih spesifiknya kita adalah BI kini dapat lebih fokus pada tugas-tugas inti sebagai bank sentral, yaitu menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Kemudian peran baru Bank Indonesia yang pertama adalah pengendalian inflasi, di mana tujuan utama untuk menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan inflasi. Kemudian yang tadi juga ada kebijakan moneter, di mana merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang tepat untuk mencapai target inflasi yang diterapkan atau ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga adalah instrumen, di mana menggunakan sebagai instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, giro wajib minimum atau GWM, dan operasi pasar terbuka. Yang kedua ada stabilitas nilai tukar. Nah, intervensi pasar valuta asing ini melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, pengelolaan cadangan devisa juga mengelola cadangan devisa negara secara efektif untuk mendukung stabilitas nilai tukar. Nah, yang ketiga adalah pengaturan sistem perbankan, di mana kita ketahui bersama adalah pengaturan makroprudensial, di mana menerapkan kebijakan makro untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dan juga ada pengawasan mikro, di mana meskipun sebagai fungsi pengawasan telah dialihkan ke OJK, namun BI tetap memiliki peran dalam pengawasan mikro terhadap bank-bank tertentu yang memiliki dampak sistematik. Kemudian adalah sistem pembayaran, di mana pengaturan dan pengawasan juga sama, yaitu mengatur dan mengawasi. Kemudian mengembangkan sistem pembayaran, di mana mengembangkan sistem pembayaran lebih efisien, modern, dan inklusif, termasuk sistem pembayaran digital. Nah, yang kelima ada pengatur dan pembina sektor keuangan. Nah, pengembangan UMKM juga mendorong pengembangan usaha mikro kecil menengah melalui penyediaan akses keuangan yang lebih mudah. Nah, kemudian juga ada inklusi keuangan, di mana meningkatkan inklusi keuangan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan. Kemudian ada riset dan edukasi, di mana seharusnya kita harus melakukan riset dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya stabilitas moneter dan sistem keuangan. Nah, dengan peran barunya ini Bank Indonesia lebih fokus pada tugas-tugas inti sebagai bank sentral, yaitu menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. BI juga berperan sebagai pengatur dan pembina sektor keuangan dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, teman-teman, pembahasan selanjutnya tentang koordinasi antara Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, pentingnya koordinasi ini tujuan bersamanya BI dan OJK ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, yang kedua juga ada saling ketergantungan, di mana kebijakan dan tindakan yang diambil oleh BI dan OJK saling mempengaruhi satu sama lain, di mana oleh karena itu koordinasi yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada efektivitas kebijakan, di mana koordinasi yang efektif memastikan kebijakan moneter dan kebijakan pengawasan sektor keuangan berjalan seiring dan saling mendukung. Kemudian bentuk-bentuk koordinasi, di mana yang pertama ada Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau VEFKSSK, di mana tujuannya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan lembaga pinjaman
penjamin simpanan atau LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian kegiatannya adalah melakukan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan ekonomi dan keuangan, mengidentifikasi potensi risiko dan merumuskan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan lainnya. Kemudian yang kedua adalah pertukaran informasi. Nah, data dan informasi BI dan OJK saling bertukar data dan informasi mengenai perkembangan sektor keuangan, termasuk data perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian ada analisis risiko, di mana melakukan analisis risiko bersama untuk mengidentifikasi potensi risiko sistematik dan merumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi kebijakan, di mana kebijakan moneter dan makroprudensial itu BI dan OJK berkoordinasi dalam merumuskan kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian juga ada kebijakan pengawasan, di mana BI dan OJK berkoordinasi dalam merumuskan kebijakan pengawasan sektor keuangan. Yang keempat itu ada Joint Task Force, di mana penanganan krisis ini membentuk satuan tugas bersama untuk menangani krisis keuangan atau masalah-masalah lain yang memerlukan penanganan cepat dan berkoordinasi. Kemudian yang kelima adalah kerjasama dalam riset dan pengembangan, di mana riset bersama ini melakukan riset bersama mengenai isu-isu strategis di sektor keuangan seperti perkembangan teknologi keuangan atau fintech, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Kemudian ada tantangan koordinasi, di mana perbedaan perspektif, biasanya BI dan OJK memiliki mandat dan perspektif yang berbeda, yang kadang-kadang dapat menimbulkan perbedaan pendapat dalam merumuskan kebijakan. Nah, kemudian ada juga komunikasi, di mana memastikan komunikasi yang efektif dan transparansi antara BI dan OJK untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik. Kemudian koordinasi antara BI dan OJK sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui berbagai forum koordinasi pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan kerjasama dalam riset pengembangan. BI dan OJK berupaya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Nah, pembahasan selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang dampak terhadap sektor perbankan akibat transformasi, peran BI dan kehadiran OJK. Nah, dampak positifnya pertama ada transparansi dan akuntabilitas yang meningkat, di mana bank-bank Indonesia kini lebih transparan dan akuntabel karena harus mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Kemudian juga bank-bank ini wajib untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih rinci dan transparan sehingga memudahkan masyarakat untuk memahami kinerja bank. Kemudian juga OJK mendorong bank-bank untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan masyarakat yang meningkat. Nah, pengawasan yang lebih efektif oleh OJK meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Kemudian juga OJK memberikan perlindungan kepada konsumen perbankan sehingga masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan layanan perbankan. Kemudian yang ketiga ada kesehatan dan stabilitas bank yang lebih baik. Nah, OJK melakukan pengawasan risiko yang lebih ketat terhadap bank-bank sehingga bank lebih berhati-hati dalam mengelola risiko. Kemudian juga yang keempat ada efisiensi dan inovasi, di mana regulasi yang adil dan transparansi mendorong persaingan yang sehat di sektor perbankan sehingga bank-bank terpacu untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Kemudian ada tantangan. Nah, yang pertama ini ada kepatuhan regulasi, di mana bank-bank perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Namun juga ada kompleksitas, di mana regulasi yang kompleks kadang-kadang sulit dipahami dan diimplementasikan oleh bank-bank.
Kemudian yang kedua ada adaptasi. Nah, bank-bank perlu terus beradaptasi dengan perubahan regulasi yang berkembang teknologi. Nah, kemudian ada sumber daya manusia di mana bank-bank perlu memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk menghadapi tantangan di sektor perbankan. Kemudian yang ketiga adalah persaingan. Nah, munculnya perusahaan teknologi keuangan atau fintech ini memberikan tantangan baru bagi bank-bank. Nah, bank kemudian juga saingan lainnya ada bank asing, di mana persaingan dari bank-bank asing ini juga semakin ketat. Nah, transformasi peran BI dan kehadiran OJK membawa dampak positif bagi sektor perbankan di Indonesia. Bank-bank ini kini lebih transparan, akuntabel, sehat, dan stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan juga meningkat. Meskipun ada tantangan yang perlu dihadapi, sektor perbankan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Nah, teman-teman, pembahasan selanjutnya tentang tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, pembahasan ini tantangan utama ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan teknologi. Ini juga termasuk fintech, di mana perkembangan teknologi keuangan yang pesat menghadirkan peluang dan tantangan bagi BI dan OJK. Nah, tantangannya ini, fintech ini juga dapat menimbulkan risiko baru seperti risiko operasional, risiko siber, risiko pencucian uang, dan risiko perlindungan konsumen. Kemudian yang kedua adalah risiko sistemik, di mana interkoneksi sektor keuangan semakin terhubung satu sama lain, sehingga masalah di satu lembaga atau sektor dapat dengan cepat menyebar ke lembaga atau sektor lainnya. Kemudian kompleksitas, di mana produk dan layanan keuangan semakin kompleks sehingga sulit untuk dipahami dan dikelola risikonya. Kemudian globalisasi, di mana pasar keuangan semakin terintegritas secara global sehingga Indonesia rentan terhadap guncangan ekonomi dan keuangan dari luar negeri. Nah, tantangan lainnya juga seperti koordinasi, regulasi, sumber daya manusia, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Nah, upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, yang pertama adalah penguatan regulasi, kemudian ada peningkatan koordinasi, pengembangan SDM, kemudian literasi keuangan, kerjasama internasional. Nah, BI dan OJK menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis. Untuk mengatasi tantangan tersebut, BI dan OJK perlu terus berinovasi, beradaptasi, dan berkoordinasi dengan baik. Dengan demikian, stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat terjaga.